hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio yang lain juga, dan para pemirsa beberapa stasiun TV serta para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam pembahasan kitab Al-Usulus Tsalatsah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang adanya hari kebangkitan. Tapi adanya hari kebangkitan perkara gaib yang belum terjadi, tapi pasti terjadi. Karena itulah maka banyak orang yang mengingkari. Terlebih logika mereka tidak masuk. Tidak bisa memahami bagaimana makhluk manusia, binatang, jin yang sudah hancur, tulang belulangnya pun mungkin sudah musnah karena dimakan tanah dan binatang-binatang tanah. Bagaimana bisa kembali utuh seperti semula? Para ulama sudah memberikan penjelasan yang sangat logis, yang sangat rasional, masuk akal, realistis, dan sudah banyak contoh bagaimana makhluk yang sudah hancur lebur di alam dunia ini oleh Allah Azza wa Jalla dibangkitkan kembali seperti semula dalam keadaan utuh. Oleh karena itu berikut ini ada penjelasan bantahan dari para ulama terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Alasan yang pertama adalah bahwa berita adanya hari kebangkitan adalah berita yang mutawatir, diterima dari para nabi, para rasul terdahulu. Semua nabi, semua rasul menjelaskan adanya hari kebangkitan, tertulis juga dalam kitab-kitab samawi, di dalam agama-agama terdahulu, diterima oleh umat-umatnya secara mutawatir. Bagaimana mereka akan mengingkari adanya hari kebangkitan, tapi mereka yang mengingkari itu menerima berita-berita yang aneh-aneh dari para filosof mereka. Sekalipun para filosof itu tidak memiliki bukti atau fakta, tapi lebih dipercaya. Kedua, sebenarnya urusan adanya hari kebangkitan sesuatu yang amat sangat rasional, logis, masuk akal. Alasannya adalah pertama, setiap orang tidak ada yang mengingkari adanya makhluk ciptaan, padahal tadinya makhluk itu tidak ada. Menjadi ada, dan adanya makhluk tersebut karena ada yang mengadakannya. Sesuatu yang tidak rasional, tidak logis, tidak masuk akal. Kalau sesuatu ada dengan sendirinya. Kalau umpamanya kita mengatakan kitab ini ada sendiri, tidak ada yang membuatnya, tidak ada yang mencetaknya, tidak ada yang mengikhtiarkannya, tiba-tiba ada. Tak ada seorang pun yang percaya. Kalau umpamanya bangunan yang kita tempati dikatakan ini jelek, ada dengan sendirinya. Tidak ada yang membangunnya, tidak ada yang membuatnya, tidak ada yang mengadakannya. Maka itu adalah pemikiran yang tidak realistis, tidak masuk akal, tidak rasional. Walaupun itu sesuatu yang kecil. Gelas yang kita pakai untuk minum, kalau ada yang mengatakan ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan, yang membuatnya, ini nggak akan ada yang percaya. Apalagi alam jagat raya yang dahsyat besar, kompleks, komprehensif,
dan berjalan menjalani kehidupan secara teratur dan seterusnya mustahil. Tidak ada yang menciptakannya. Jadi semua orang pasti meyakini yang ada karena ada yang mengadakannya. Makhluk karena ada yang menciptakannya. Maka zat yang menciptakan makhluk yang mengadakan alam jagat raya ini pasti memiliki kemampuan kekuasaan yang dahsyat. Kalau mampu menciptakannya, pasti mampu mengembalikan ciptaan itu setelah sebelumnya hancur. Allah berfirman, membimbing logika kita untuk menerima kenyataan ini. Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 27, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah Allah yang telah memulai penciptaan dan kelak dia pula mengembalikan ciptaan itu seperti semula setelah dihancurkan. Dan ini amat sangat enteng bagi Allah. Surah Al-Anbiya 108 Allah menyatakan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kata Allah, sebagaimana kami memulai penciptaan, kami akan kembalikan lagi. Seperti awal mula diciptakannya. Diciptakan, lalu karena proses, karena waktu, dan Allah yang mengatur semua itu hancur. Rusak, hancur. Allah kembalikan seperti semula, sangat mudah. Wa'dan alaina. Ini sebagai janji atas kami bahwa kami pasti akan melakukannya. Ini alasan yang pertama yang menuntun rasio kita, logika kita. Alasan kedua, setiap orang tidak bisa mengingkari dahsyatnya alam semesta, langit bumi karena besarnya, karena dahsyatnya. Dan langit dan bumi ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kalau umpamanya bangunan dibangun, setelah dibangun dibiarkan, tidak dirawat, tidak ditata, tidak diatur, pasti rusak. Suatu saat hancur. Baru akan tetap terpelihara, indah, bersih, nyaman untuk ditempati kalau memang ada yang memeliharanya, yang membersihkannya setiap hari, ada yang menatanya. Itu baru rumah yang kecil. Alam jagat raya yang dahsyat dan kompleks ini, kalau tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menatanya, mustahil bisa berjalan segala sesuatunya secara teratur dengan keteraturan yang sempurna. Antara benda-benda besar di angkasa, matahari, bintang, bulan, planet-planet yang konon jumlahnya triliunan. Mereka berputar di garis edarnya tanpa melenceng dengan kecepatan yang pas, dengan jarak putaran satu sama lain yang pas, tidak saling bertubrukan, satu melenceng nanti bertubrukan dengan yang lain, dan itu entah berapa juta tahun sudah berlangsung. Entah berapa lama ini sudah terjadi. Kalau nggak ada yang ngatur, nggak mungkin ini teratur. Tidak masuk akal kalau ini berjalan sendiri dengan teratur tanpa ada yang mengaturnya. Nggak realistis. Ya. Nah, kalau umpamanya menciptakan alam jagat raya yang besar, yang lebih sulit, mudah bagi Allah. Apalagi menciptakan yang lebih kecil seperti kita manusia. Kalau menciptakan kita seperti ini yang kecil bisa tanpa model, tanpa contoh, apalagi mengembalikan ciptaan yang pernah ada lalu musnah lalu diadakan lagi, itu lebih mudah. Secara logika, secara rasio, secara realita.
Makanya Allah menuntun logika kita untuk meyakini hal ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran di antara surah Ghafir ayat 57. Kata Allah, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar, lebih dahsyat, lebih susah daripada penciptaan manusia. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 33 Allah menyatakan awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa kesulitan, tidak merasakan kelelahan dalam menciptakannya, pasti Dia pun mampu untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati? Iya, tentu saja mampu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lihat lagi Al-Quran surah Yasin ayat yang ke-81 dan 82. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqulu lahu kun fayakun. Kata Allah, bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pasti mampu juga untuk menciptakan yang semisal dengan mereka? Ya, pasti Dia mampu. Karena sungguhnya Dia Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Hanyalah perintah Allah, urusan Allah. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan, jadi kamu, maka jadilah sesuatu tersebut. Jadi ayat-ayat itu menggiring logika, rasio, otak, akal, pemikiran manusia bahwa dikembalikannya kembali makhluk yang sudah mati itu sesuatu yang sangat mudah secara logika bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau menciptakan manusia tanpa model bisa, apalagi mengembalikan manusia itu. Jangankan itu, menciptakan langit dan bumi yang lebih dahsyat Allah mampu. Alasan ketiga. Lihat dalam realita. Semua orang menyaksikan fenomena alam yang dahsyat. Yang menggambarkan bagaimana Allah mengatur siklus kehidupan. Lihat umpamanya tanah yang tandus mati kering tanpa air. Tak ada kehidupan di atas tanah itu. Dari kalangan pohon-pohonan, tanam-tanaman, bahkan juga binatang-binatang. Tapi ketika Allah menurunkan air hujan ke atas tanah yang kering dan tandus tadi, belah-belah gitu. Maka tiba-tiba si tanah tersebut berubah menjadi gembur. Setelah gembur apa yang terjadi? Muncul kehidupan. Tumbuh rumput-rumputan, tumbuh jamur-jamuran, muncul lagi binatang, jangkrik, cacing dan yang lain-lainnya. Padahal itu dengan skala besar. Dalam arti ukuran dari bumi yang tadinya tandus begitu besar. Kemudian dihidupkan dengan turunnya air hujan, maka muncul kehidupan. Maka yang mampu mengatur alam yang tadinya sudah mati menjadi hidup kembali, pastilah Dia pun mampu menghidupkan kembali orang, binatang, jin yang sudah mati kemudian dihidupkan kembali. Dan prosesnya sama. Proses dihidupkannya manusia setelah mati sama dengan proses dihidupkannya tanah yang tandus kemudian subur lagi. Sama prosesnya, diturunkan air dari langit, hujan, kemudian tumbuh lagi, muncul kehidupan.
Allah beritahukan in dalam Al-Quran di antara dalam surah Fussilat ayat 39. Allah menyatakan wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah enggak melihat bumi mati, tandus, kering, kerontang. Maka ketika kami menurunkan air hujan ke atasnya, maka bumi itu pun kembali subur, gembur, dan menumbuhkan kehidupan. Sesungguhnya Allah zat yang menghidupkan bumi setelah matinya, Dia pula yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati, dan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nih alasan rasional yang ketiga. Dan banyak lagi yang lain. Nah, termasuk salah satu di antara hujjah, argumentasi tentang akan adanya hari kebangkitan. Allah sudah berkali-kali di dalam kehidupan ini memperlihatkan secara langsung bagaimana makhluk yang sudah hancur, sudah hilang sebagian besar dari anggota tubuhnya, itu kembali utuh seperti sedia kala dalam kehidupan di dunia ini. Kejadian ini tidak bisa dipungkiri, memasukkan keyakinan dalam hati tentang mudah banget bagi Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Lihat umpamanya apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 259. Allah berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'athah. Qala kam labith? Qala labithu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labitha 100 'amin. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al-idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir." Kata Allah, atau seperti orang yang lewat ke sebuah negeri yang sudah mati. Di negeri tersebut tidak ada kehidupan. Gersang, kering, gak ada tumbuhan, gak ada binatang. Hanya dia beserta himarnya, keledainya yang dia tunggangi dan juga memuat perbekalan dia. Dia lewat ke negeri yang sudah mati tersebut. Lalu dia bergumam. Dia bertanya, bagaimana ya cara Allah yang menghidupkan kembali yang sudah mati? Apa yang terjadi? Allah matikan orang itu selama 100 tahun. Bayangkan. 100 tahun itu dia matikan, tapi tidak busuk. Allah jaga. Tidak makan, tidak minum, tidak beraktivitas. Allah matikan selama 100 tahun, setelah itu dibangkitkan lagi. Allah bertanya, berapa lama kamu tidur? Dia menjawab, saya tidur paling 1 hari atau setengah hari. Serasa barusan, singkat, 100 tahun padahal. Kata Allah, kamu sudah tidur 100 tahun. Perhatikan makananmu, minumanmu gak ada yang berubah. Makanan, minumannya tidak basi, tidak hilang. Utuh seperti sedia kala 100 tahun. Tapi lihat sekarang himarmu, keledaimu. Keledainya sudah tidak ada.
Kemana? Ya mati. Tinggal tulang belulang sedikit ada sisa berserakan di sana. Tubuhnya sebagian besar sudah musnah, tidak ada. Kata Allah, walinaj'alaka ayatan linnas. Kami ingin menjadikan kamu sebagai tanda tuh bagi manusia. Wanzur ilal idham kaifa nunshizuha. Perhatikan kepada tulang belulang yang sudah tinggal sedikit berserakan bagaimana kami menyusunnya. Tsumma naksuha lahma. Kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Jadi tiba-tiba bagian-bagian tubuh yang sudah hilang dari himar tersebut bermunculan. Menyusun kembali menjadi rangka dagingnya. Kemudian kembali membungkus tulang belulang itu. Sampai jadilah menjadi himar yang utuh seperti sedia kala. Hidup lagi. Diperlihatkan oleh Allah di hadapan orang itu. Ini masih di dunia, ini zaman dahulu. Falamma tabayyana lahu, setelah jelas perkara ini bagi dia, dia berkata, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kasus dihidupkannya kembali orang yang sudah mati di dunia banyak. Tidak hanya manusia, juga binatang seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bertanya juga, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati, yang sudah musnah, sebagian besar dari tubuhnya. Kata Allah, afalam tu'min, kamu belum beriman? Dia jawab, bala, walakin liyatmainna qalbi. Ya, saya sudah yakin, tapi ingin lebih meyakinkan. Disuruhlah Nabi Ibrahim untuk menangkap beberapa ekor burung. Dijinakkan, sehingga dimanapun burung itu berada, begitu dipanggil datang. Allah mudahkan. Setelah itu kata Allah, itu burung cincang olehmu. Dimutilasi, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Bahasa Sunda itu. Artinya dimutilasi. Hancur, satukan semua bagian 4 ekor burung tersebut. Mati, ya mati. Sebarkan sebagian dari serpihan daging-daging burung tersebut di beberapa gunung secara acak. Setelah itu panggil lagi burung. Dipanggil ternyata datang lagi utuh seperti sedia kala. Padahal tadi sudah hancur, dicincang, dicampur aduk. Ya, ada yang ketukar, oh bulu ini harusnya di burung itu, kok ada di burung ini? Enggak. Itu sudah dibuktikan. Makhluk yang sudah hancur, mati, kemudian dihidupkan kembali. Dan ini secara naluriah tidak bisa membendung adanya keyakinan bahwa hari kebangkitan itu ada dan mudah bagi Allah SWT. Argumen lain yang menjelaskan secara meyakinkan bahwa hari kebangkitan itu pasti ada adalah bahwa salah satu hikmah dari adanya hari kebangkitan setelah kematian adalah sebagai momen perhitungan balasan terhadap seluruh amal manusia. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Ada nanti setelah kematian itu. Kalau tidak ada perhitungan seperti itu, maka diciptakannya manusia di alam dunia adalah sesuatu yang sia-sia, tidak ada tujuan, sekadar iseng, dan tidak ada nilai sama sekali, tidak ada hikmah sama sekali.
Kalau begitu kehidupan manusia, binatang, dan yang lain-lain nggak ada bedanya. Yang baik dengan yang buruk nggak ada bedanya. Nanti orang terdorong untuk berbuat jahat. Semuanya. Yang penting hidup senang, happy, berkuasa, mudah di dunia. Dengan cara apapun nggak masalah. Yang penting happy. Karena hidup hanya sekali. Nanti begitu semua orang. Dan kacaulah kehidupan. Berdasarkan hal itulah maka tak akan lahir kebaikan dari perilaku manusia. Untuk apa berbuat baik? Rugi. Untuk apa sedekah? Untuk apa menolong? Untuk apa membantu? Karena hidup hanya sekali dan singkat di dunia ini saja. Akhirnya semua yang dia lakukan hanya untuk kesenangan sendiri. Egoislah setiap orang. Dan inilah yang oleh Allah dibantah kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 155 sampai 155 Allah menyatakan sampai 156 afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illahu Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim. Kata Allah, apa kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian ini sekedar iseng dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada sesembahan selain Dia, pemilik arsy yang mulia. Nggak mungkin Allah yang seagung itu, semulia itu menciptakan ciptaan ini secara iseng tanpa tujuan. Nggak mungkin. Kita aja sebagai orang yang berakal nggak mungkin melakukan sesuatu sekedar iseng. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Allah pun berfirman dalam surah Toha ayat 15, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Kata Allah, sungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Cuma aku sembunyikan kapan waktu datangnya. Untuk apa hari kiamat itu nanti diadakan? Agar setiap jiwa memperoleh balasan sesuai dengan apa yang sudah diusahakannya. Oleh karena itulah maka apa yang dilakukan oleh manusia di dunia dipastikan akan memperoleh balasan yang sejenis dengan jenis perbuatannya. Perbuatannya baik, jenis balasannya baik. Perbuatannya buruk, jenis balasannya juga buruk. Meyakini ini lahir kebaikan. Tertahan orang dari keburukan dan kejahatan. Pas mau berbuat jahat, nanti akan ada balasan. Di alam setelah kematian ini akhirnya nggak jadi, dan balasan untuk keburukan di akhirat lebih dahsyat. Terdorong dia untuk infak, sedekah, membantu orang, menolong orang, karena semuanya itu menguntungkan di kehidupan kita selanjutnya. Kehidupan sekarang sebentar, kehidupan selanjutnya kelak sesuatu yang tak ada batas waktunya, abadi selama-lamanya. Dan kita harus bahagia di kehidupan yang abadi tersebut. Dengan cara apa? Sebanyak mungkin berbuat kebaikan ketika hidup di dunia yang sementara, fana, dan hanya sesaat. Hanya sebentar. Ya, inilah diantara beberapa argumen bantahan kepada orang yang ingkar kepada adanya hari kebangkitan. Cukup sampai di sini. Nanti setelah jeda kita akan lanjut dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga. Alhamdulillah. Ikhwatul iman azana wallahu iyyakum. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya kepada Al Ustaz mengenai materi yang telah disampaikan tadi,
Kami silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714676. Kami silakan, ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mul. Ya, Ustaz, saya mau tanya masalah bantahan orang-orang yang mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan. Apakah ada orang Islam yang berpendapat seperti itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Pertanyaannya, apakah ada orang Islam yang berpandangan seperti itu? Seperti itu tuh maksudnya ingkar kepada hari kebangkitan gitu Zin? Mungkin. Kalau ada umat Islam yang tidak percaya kepada ada harinya hari kebangkitan, murtad. Keluar dari Islam. Karena ingkar kepada adanya hari kebangkitan sama dengan ingkar kepada seluruh rukun iman yang lain. Ingkar kepada Allah, karena Allah menjelaskan adanya hari kebangkitan. Ingkar kepada para nabi, karena seluruh nabi menyampaikan adanya hari kebangkitan. Ingkar kepada kitab-kitab, termasuk Al-Quran, karena semua kitab menerangkan akan adanya hari kebangkitan. Jadi kalau nggak percaya kepada salah satu di antara rukun iman, berarti tidak percaya kepada seluruh rukun iman. Keluar dia dari Islam. Murtad dia. Makanya Allah menerangkan bahwa hanya orang kafir yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7 Allah menyatakan, Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Tuh. Kata Allah, qul, katakan olehmu bala. Ya, mereka akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Allah, demi Rabbku. Latub'atsunna thumma latunabba'unna. Kalian pasti dibangkitkan dan akan diberitahukan kepada kalian bima amiltum. Semua amal yang pernah kamu lakukan. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dari itu amat sangat enteng, mudah, gampang bagi Allah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil akhirati alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum. Terus ayat yang kedua, wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu orang yang percaya kepada perkara gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rizki, beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada kitab sebelumnya. Terus wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin kepada adanya hari akhirat. Jadi kalau nggak percaya kepada adanya hari akhirat, hari kiamat, adanya hari kebangkitan, dia ngaku muslim, suka sholat, suka zakat, haji sudah 7 kali umpamanya. Coba tanya, untuk apa mereka sholat? Untuk apa mereka saum? Untuk apa mereka zakat? Oh, karena melakukan perintah Allah. Kenapa perintah Allah perlu dilakukan? Kalau memang nggak ada keyakinan akan adanya hari kiamat, nggak akan dibalas, ngapain berbuat begitu? Tidaklah seseorang sholat dan melakukan amal soleh kecuali ingin memperoleh balasan di akhirat dengan balasan yang baik, ya. Jadi kalau ada umat Islam ngaku muslim, rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis, Quran dibaca sehari 1 juz, tapi nggak iman, nggak yakin kepada adanya hari kiamat, murtad dia, keluar dari Islam, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya. Nah, Ustadz, atas jawabannya kami silakan bagi antum yang akan bertanya secara langsung kepada Ustadz bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 022 8686 2637.
Baik, sambil menunggu penelpon yang lain, kita bacakan pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari seorang awat dari Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fik. Semoga Ustaz dikaruniai kesehatan beserta keluarga. Amin. Ana hamba Allah dari Jakarta ingin bertanya, apakah orang yang sudah meninggal bisa bertemu keluarganya di alam kubur seperti neneknya atau saudara yang lainnya, Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, wa jazakillahu khair, akhwat ya. Wallahu alam, enggak. Wallahu alam. Apakah orang yang sudah meninggal masuk ke alam kubur bisa saling berjumpa dengan kerabat, sahabat, reuni di sana? Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab At-Tadhkirah yang kita bahas setiap hari Kamis ya. Kamis tapi sebulan sekali, Kamis ke pertama ya, Kamis pertama. Sudah lewat bulan ini. Dan itu sudah kita bahas. Ada satu bab bahwa ashabul kubur yatazawaru ba'duhum ba'dha. Bahwa para penghuni alam kubur saling mengunjungi satu sama lain. Berjumpa mereka di sana, reuni mereka di sana. Tapi ada tapinya, itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memperoleh nikmat kubur. Karena kesolehan mereka, ibadah mereka, kemuliaan akhlak mereka, iman mereka, yang menyebabkan mereka itu selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, dan memperoleh nikmat kubur. Bahagia di sana. Ya, mereka bisa saling mengunjungi dengan sesama penghuni kubur yang soleh juga, yang memperoleh nikmat kubur juga. Karena tidak dipungkiri, berjumpa dengan orang terdekat, dengan kerabat, dengan sahabat, sebuah kebahagiaan, sebuah kesenangan. Makanya suka ada reuni kan? Ada yang setahun sekali, ada yang 10 tahun sekali, ada yang reuni perak berapa? 25 tahun sekali ya. Ada yang reuni emas 50 tahun sekali. Mungkin hanya sekali-kalinya kalau reuni emas 50 tahun. Kalau yang ke-100 sudah jarang orang masih hidup. Ada orang anak-anak muda kumpul-kumpul sepekan sekali di kafe, di tempat-tempat yang mereka anggap menyenangkan. Kadang tiap malam kumpul-kumpul dengan orang terdekat, sebuah kebahagiaan. Dan ya, itu akan dialami oleh orang di alam kubur. Tapi hanya bagi orang yang memperoleh nikmat kubur. Adapun orang yang mengalami siksa kubur, azab kubur karena kedurhakaan mereka ketika di dunia. Karena dosa-dosa yang mereka lakukan jauh lebih banyak daripada kebaikan ketika di alam dunia. Karena mereka melakukan beberapa kejahatan yang terancam dengan ancaman azab kubur. Pendusta, mereka yang berdusta itu ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya. Kirinya kanannya begitu. Demikian juga pemakan riba, demikian juga orang yang tidak mengamalkan Quran, dia akan berbaring di bawah lalu ditimpa dengan besi yang besar, dengan batu yang besar, kepalanya sampai pejet, lalu utuh lagi, begitu seterusnya, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih tentang hal itu. Ya, orang yang mengalami azab kubur, maka mereka tidak bisa saling mengunjungi. Tidak berjumpa dengan orang-orang terdekat yang menyenangkan mereka. Mereka intinya tidak mengalami nikmat kubur walaupun sedikit. Yang mereka harus alami adalah siksa kubur. Dan mereka tidak bisa lepas dari hal itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
Nah, syukran Ustadz atas jawabannya. Kami silakan bagi antum yang akan bertanya secara langsung pada Ustadz bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari Bapak Casmita di Gunung Batu. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum. Ada telepon dulu. Ada telepon, kita angkat. Halo. Silakan, Bapak Ibu. Yang sudah telepon silakan dah masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Eka dari Marga Asi Pak Ustadz. Silakan Bu Eka. Begini Pak Ustadz, kan suami saya sudah meninggal. Nah, sebelum suami anak itu membawa putri satu. Dan jadi putri tiri ibu ya? Iya. Apakah setelah suami anak meninggal itu putranya itu menjadi mahram buat saya Pak Ustadz? Iya. Udah itu aja Pak Ustadz. Jazakallah khairan kasiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Iya, Ibu Eka di Marga Asih, barakallahu fiik. Suaminya sudah meninggal, Allah yarham. Semoga Allah merahmatinya. Punya putri dan putra gitu, terus putra tiri apakah mahram? Iya. Ya, kalau putra tiri mahram selama ibu tirinya sudah melakukan hubungan dengan ayahnya. Jadi mahram dia. Oleh karena itu ya boleh menjadi pendamping ketika safar. Berdua-dua, umpamanya boncengan motor, satu mobil berdua, di rumah berdua, nggak masalah. Karena putra tiri termasuk mahram, ya. Jadi tidak apa-apa, walaupun suami sudah meninggal. Boleh nikah ya nggak boleh nikah dengan anak tiri ya. Baik itu ayah dengan putri tirinya atau ibu tiri dengan putra tirinya maka tidak boleh menikah. Wallahu a'lam. Silakan ke WA lagi tadi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Dari Bapak Casmita di Gunung Batu izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum, terkait perintah bersolawat kepada Nabi. Apakah boleh bersolawat hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak sampai selesai sebagaimana dicontohkan baginda Rasul? Syukran atas jawabannya Ustaz. Iya, afwan. Kalau solawatnya solawat yang mutlak, dalam arti tidak ditentukan kapan saja, di mana saja, berapa kali saja, maka boleh dengan lafaz apapun. Dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad, dengan lafaz sallallahu ala nabiyina Muhammad, dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, dengan lafaz apapun sampai manapun, minimal sampai Allahumma sholli ala Muhammad saja, sampai di sana tidak berlanjut boleh. Kalau salawatnya salawat yang mutlak. Kita ingin bersolawat kepada Nabi SAW sesering yang kita bisa. Ya, selama di motor nyetir, selama di mobil nyetir, solawat sepanjang jalan. Beribu-ribu kali, ratusan kali tanpa ditentukan apa jumlahnya. Lafadznya boleh bervariasi. Kadang-kadang Allahumma sholli ala Muhammad, kadang-kadang sallallahu ala nabiyina Muhammad, kadang-kadang Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, bervariasi, bebas. Asal isinya salawat kepada beliau. Berapa kali pun, bagaimana pun lafadznya, baik hanya kepada beliau, ditambah kepada keluarganya, ditambah kepada umatnya, boleh. Tidak masalah. Adapun kalau salawatnya muqayyad, muqayyad itu yang sudah ditetapkan. Seperti umpamanya di dalam tasyahud, di dalam salawat. Salawat dalam tasyahud, dia itu sudah ditentukan. Sampai kepada innaka hamidum majid. Ya. Atau umpamanya seusai azan, maka diperintahkan sebelum doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qaimah dan seterusnya bersalawat dulu kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Salawatnya sudah ditetapkan, ya. Maka ya sesuai dengan ketetapan di dalam kasus-kasus yang muqayyad. Adapun dalam kasus salawat yang mutlak, kita ingin bersalawat kepada beliau di mana saja, kapan saja, sedang bagaimanapun, ya boleh dengan lafaz apapun selama lafaznya isinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kembali dibacakan pertanyaan melalui pesan singkat. Tidak menyebutkan nama. Ustaz, bagaimana hukumnya jual beli buat penjual bila hasil uangnya pembeli itu dari pinjaman bank? Iya, barakallahu fiik. Umpamanya kita dagang comro dan bala-bala. Kalau di Selacau sini dagang cibai. Olahan makanan dari aci itu banyak. Ada cimol, ada cireng, ada lagi cibai. Aci ngambai. Itu kejelekan. Gorengan. Lalu ada yang beli. Dan yang beli ini kita tidak tahu sumber uangnya. Atau kita tahu umpamanya dia dapat pinjam dari bank. Atau umpamanya dia ini pegawai bank. Gajinya murni dari bank. Atau rentenir. Tahu bahwa dia suka merenten-rentenkan uang. Pasti uang yang dia miliki haram karena hasil meres orang. Lalu beli ke kita. Ditolak atau tidak? Tidak ditolak. Terima saja. Karena apa? Karena proses sampainya uang itu kepada kita melalui proses yang halal, yaitu jual beli. Kita menjual dia, kita menjual dia membeli. Kita kasih barangnya, dia memberi uangnya. Maka uang yang sampai kepada kita melalui proses yang halal, yaitu jual beli. Uang yang kita terima halal karena prosesnya halal. Tapi makanan yang dia makan dari hasil jual membeli dari kita haram bagi dia. Karena dia memperoleh makanan itu dari uang yang haram. Mungkin dari mencuri, mungkin dari mencopet, mungkin hasil nipu, mungkin dari hasil merentenkan uang, hasil riba. Haram bagi dia. Karena proses sampainya uang kepada dia melalui proses yang Allah haramkan. Baik mencuri, mencopet, menipu, atau membungakan uang. Haram bagi dia. Bagi kita halal karena proses sampainya uang itu kepada kita melalui proses yang halal, yaitu jual beli. Jadi intinya selama proses sampainya uang, makanan atau barang kepada kita melalui proses yang halal, maka boleh menjadi halal. Terlepas sumber orang yang memberikan atau membeli kepada kita itu dari apa, itu urusan dia. Status keharaman, kehalalan itu bagi dia. Bagi kita, status kehalalan dan keharamannya dilihat dari proses sampainya uang, makanan atau barang itu kepada kita. Kalau prosesnya halal seperti jual beli, hadiah menghadiahi, atau umpamanya upah dari sebuah pekerjaan, maka halal bagi kita. Kecuali kalau prosesnya haram, maka menjadi haram pula. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mangga. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada para pendengar sekalian untuk bisa bertanya secara langsung melalui telepon di nomor 02286862637. Bukan di nomor HP ya, tapi di nomor telepon 02286862637. Baik, sambil menunggu penelpon, kita bacakan kembali dari pesan singkat dari Dedi Aburian di Bukit Ligar, Cijotang Lama, Bandung. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi ilmu dan umur serta keluarga Ustaz dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Afwan, izin bertanya,
Sebatas apa bagi pengurus suatu lembaga menggunakan dana lembaga tersebut? Apa boleh menggunakan dana untuk kebutuhan konsumsi, untuk kegiatan rapat dan acara-acara pertemuan yang berhubungan dan lembaga tersebut? Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz. Iya, afwan wa jazakallahu khairan. Iya. Lembaga seperti yayasan ada sumber penghasilan baik dari hasil usaha. Yayasan punya usaha umpamanya. Ya TS ada, usaha ada. TS Smart salah satunya ya. Semoga kedepannya bisa berkembang untuk membiayai semua dana operasional dakwah. Kadang-kadang sumbernya dari donasi ya. Kenceleng umpamanya di pengajian. Nggak ada pengajian udah. Sumber itu nol. Pengeluaran tetap. Inilah kepandaian para pengurus yayasan. Bagaimana caranya agar roda organisasi yayasan tetap berputar. Agar kegiatan dakwah ini tetap berjalan. Seluruh pengeluaran tidak berkurang. Pemasukan berkurang. Dia harus muter otak. Nah, insya Allah mudahkan semuanya. Kumaha we cara nama. Selama caranya halal. Nah sekarang dana yang terkumpul di sebuah lembaga atau yayasan dakwah itu sudah ada alokasi penggunaannya. Untuk alokasi umpamanya memberi mukafaah kepada karyawan di sana sudah ada posnya. Untuk umpamanya transportasi kegiatan bidang sosial, bidang pendidikannya, bidang ininya, bidang itunya. Ada pos dana. Kadang ada tamu, ada harus disuguhi ikramul dhuyuf, memuliakan tamu. Salah satu caranya ya disuguhi. Ada pos dananya. Termasuk kita harus rapat, ya harus rapat. Rapatnya jam-jaman, ya ada konsumsi, ya harus ada konsumsi. Kadang makan siang. Dicanangkan juga pos dana untuk itu. Diatur. Boleh? Ya boleh. Selama itu maslahat. Untuk kemaslahatan bersama. Minimalnya untuk sesuatu yang sifatnya mubah. Apalagi yang maslahat yang ada manfaat bagi umat dari hasil aktivitas yang dibiayai tersebut. Kadang-kadang umpamanya alat transportasi, motornya, mobilnya umpamanya rusak. Perlu perbaikan, harus ada anggaran untuk itu. Maka pengurus yang ngatur, pengurus inti yang ngatur. Jadi dana yang ada dibagi untuk pos-pos kegiatan yang memang urgen. Selebihnya ada sisa disimpan untuk kepentingan yang tak terduga. Masih kepentingan dakwah. Boleh? Ya boleh. Termasuk untuk menggaji para pengurusnya. Iya, kalau memang pengurusnya itu perlu digaji. Karena pengurusnya juga orang, perlu makan. Punya keluarga, harus dikasih makan. Dan dia nggak bekerja di tempat lain mencari uang karena ngurus urusan dakwah di organisasi atau lembaga ini. Iya. Nggak bisa kita pokoknya ini harus lillahi ta'ala, nggak dibayar. Terus anak istrinya makan apa? Untuk kepentingan dia makan dari mana? Nggak bisa kerja di tempat lain karena ngurus dakwah. Ya haruslah gitu ya. Nah maka walaupun jauh dari mencukupi, jauh dari layak. Tapi minimal ini bisa berjalan dan keluarganya juga minimalnya bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya saja. Yang primernya saja, yang sekunder, yang tersiernya nggak kepikiran. Demi dakwah ya boleh tentu saja insyaallah ya. Cukup ya sampai di sini saja untuk kajian Al-Ushul Tsalatsa. Insyaallah kita sambung lagi di hari Senin yang akan datang. Kita nanti jumpa lagi jam 8 membahas kitab Ad-Da'wah Dawa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.